Oke, kembali lagi nih geng. Film kali ini menceritakan tentang seorang pria yang mencari istrinya di dimensi lain. Bagaimana keseruan ceritanya? Jangan lupa keraskan volume, duduk dengan tegang, dan inilah filmnya. Cerita dimulai dengan seorang pemimpin perusahaan bernama Kevin yang mengalami kehancuran saat krisis likuiditas melanda. Dalam 3 hari terakhir, total nilai dari seluruh aset anjlok yang membuat para Wall Street menaikkan dananya. Dan karena hal itu, Kevin harus memecat semua karyawan dan menyatakan pailit pada perusahaannya. Di tengah rasa galau yang Kevin alami, seorang gadis bernama Molly tiba-tiba menghampirinya untuk mendongeng. Molly melakukan hal tersebut karena teman tongkrongannya memberi tantangan untuk mengajak Kevin berkencan. Meski Kevin mengetahui hal itu, Kevin tidak keberatan. Lambat laun keduanya mulai dekat hingga mereka akhirnya hidup bersama. Di suatu hari, Kevin sebagai orang pegawai biasa. Di tengah Kevin berdebat tentang lilitan hutangnya, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil milik Kevin. Sesaat setelah Kevin sadar, seorang pria mengenalkannya dirinya sebagai sang dermawan, menawarkan bantuan kepada Kevin dengan memberinya Kevin sebuah pekerjaan. Karena terlihat mencurigakan, Kevin tak pedulikan akan hal itu dan memputar kembali mobilnya. Namun saat ia melihat sekitar, Kevin dibuat bingung karena suasana yang sepi dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Kevin semakin bingung saat dermawan menjelaskan semua orang masih berada di tempat yang sama dan hanya Kevin lah yang berada di tempat yang berbeda. Untuk menjelaskan semua itu, sang dermawan mengajak Kevin ke restoran. Di sana beberapa orang yang berada di tempat tersebut terlihat cemas melihat kedatangan sang dermawan, termasuk seorang pramuji bernama Tina. Kevin menduga bahwa sang dermawan sebenarnya orang penipu. Namun sebelum tentang dermawan menjelaskan, tiba-tiba Tina muncul untuk mengantar pesanan sang dermawan. Dengan hal itu, sang dermawan menyuruh Tina untuk ikut duduk bersamanya. Meski Tina terlihat ketakutan, Tina tak bisa menolak permintaan sang dermawan. Kemudian sang dermawan melanjutkan penjelasannya, dimulai dari pernikahan Kevin dan Molly. Sebelum Kevin mengalami insiden kecelakaan, mereka sempat berdebat. Sebagai contoh, saat Kevin menolak membayar tunggakan, sang dermawan mengirim Doppelganger dari bumi dimensi lain untuk menggantikan Kevin membayar tunggakannya. Karena jika Kevin menolak, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi jika membuat kekacauan. Untuk itu, sang dermawan mengirim sebuah Doppelganger dari bumi dimensi lain untuk mengganti Kevin menyetujui membayar tunggakan tersebut. Tentu saja Kevin tidak mempercayai sang dermawan dan meminta sang dermawan untuk membuktikan perkataannya. Sang dermawan pun setuju dan meminta memilih salah satu orang di sekitar untuk digeser. Kevin yang sebelumnya tidak mengetahui arti geser kemudian memilih Tina. Sedangkan Tina mengetahui hal itu hanya bisa menangis. Begitu pula kedua orang tuanya yang pasrah anaknya akan digeser. Di saat yang sama, dermawan mengeluarkan sebuah jam yang membuat Tina hilang seketika. Melihat Kevin yang terkejut, sang dermawan kembali menjelaskan bahwa Tina yang digeser akan dikirim ke dimensi lain di mana kedua orang tuanya tidak pernah mempunyai anak, yang berarti Tina hanya seorang yatim piatu. Dan tujuan dari sang dermawan memanggil Kevin untuk mengajak bergabung yaitu sebuah shifter, sama seperti Kevin dan dimensi lain yang digeser sang dermawan. Namun Kevin menyadari bahwa dermawan hanya ingin mengatur dunia sesuai keinginannya dan menganggap sang dermawan sebagai iblis. Kevin tetap menolak dan lebih memilih menutup mata untuk berdoa. Sang dermawan pun terkejut karena baru pertama kali Kevin menolak tawarannya. Kevin sendiri berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan sang dermawan. Tiba-tiba dermawan menghilang. Kevin meminta maaf kepada kedua orang tua Tina atas perbuatannya. Namun sesaat setelah keluar dari restoran, seorang shifter sudah menyadari atas perbuatan Kevin dan mulai memburunya. 5 tahun berlalu sejak sang dermawan menghilang. Kevin sekarang hidup di dunia yang dipenuhi perang dan kebencian. Tuhan yang Kevin yakini bisa menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya para shifter itu muncul dengan bekerja secara rahasia. Para shifter membawa tentara, pendeta, atau siapapun yang bermasalah ke dimensi lain. Intinya gini geng, setiap manusia yang membuat keputusan tidak sesuai dengan keinginan sang dermawan, maka sang dermawan akan memindahkan orang tersebut dan menggantikannya dengan Doppelganger. Jika Doppelganger melakukan hal yang sama, maka ia juga akan dipindahkan oleh sang dermawan sampai para Doppelganger membuat keputusan sesuai dengan keinginan sang dermawan.
Sedangkan untuk para shifter sendiri adalah Kevin yang datang dari dunia yang berbeda setelah melakukan hal yang serupa. Saat Kevin menonton TV, ia melihat sebuah iklan teater Vika di mana siapapun dapat melihat doppelganger miliknya hidup di dunia lain. Sebelum Kevin berangkat kerja, Kevin menuliskan doa-doa yang Kevin ingat sebelumnya di lembaran kertas. Selang beberapa saat, Kevin pun tiba di pabrik dan memberikan doa dan pengetahuan dari kitab suci yang ia catat kepada temannya bernama Jibril. Sebagai gantinya, Jibril diminta untuk menyebarkan apa yang Kevin tulis. Kevin mempunyai tujuan untuk kembali ke dunia asalnya untuk bertemu Molly. Setiap hari, Kevin mengingat dan menulis kitab suci karena kitab suci dianggap ilegal di tempat tersebut. Namun tanpa Kevin sadari, ada seseorang yang memperhatikannya. Hari demi hari berlalu, meski Kevin hidup serba kekurangan, ia mencoba sebisa mungkin menjadi orang baik sesuai apa yang diajarkan di kitab suci. Sedangkan Jibril yang mengetahui Kevin hidup serba kurang, Jibril pun selalu membantu Kevin dengan membagikan makanan kepada Kevin. Di suatu hari, ia bertemu dengan teman lamanya bernama Russo. Dan sebagai seorang yang bekerja teater Vika, Russo memberi Kevin kesempatan untuk mencoba mencari Molly lewat doppelgangernya yang hidup di dunia lain. FDR yang Kevin lihat, cuplikannya hidup sebagai anggota gangster, seorang miliarder hingga seorang napi. Namun Kevin belum melihat Molly. Sampai suatu ketika Kevin melihat doppelganger miliknya sedang berkencan dengan Molly. Sayangnya waktu yang dia miliki Kevin habis sebelum ia melihat detail dari kejadian tersebut. Sedangkan Russo pun terkejut karena siapa sangka Kevin bisa menemukan seorang yang ia cari dari banyak dunia dari doppelganger tinggali. Setibanya di tempat, Kevin melihat istri dari si pria dan kedua anaknya yang sudah menyambutnya. Sesaat setelah menerima makanan, Kevin hendak pergi dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba si istri mengunci pintu yang membuat Kevin mulai panik. Akhirnya si istri pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya melihat Kevin saat menyerahkan catatan kitab suci kepada Jibril. Karena merasa penasaran, si pria pun meminta Kevin untuk mengajarinya kitab suci. Di keesokan paginya, Kevin kembali menemui Russo untuk kembali mencari Molly. Kali ini tak butuh waktu lama bagi Kevin untuk menemukan Molly. Saat ia sedang melihat kehidupan Molly, ia sempat terkejut karena Molly mengenakan leotin pemberiannya. Kevin yang melihat itu pun sangat bahagia karena ia berpikir Molly masih mengingatnya. Kemudian Kevin kembali menemui Russo untuk meminta koordinat di mana Molly berada. Tentu saja Russo tidak mengetahui lokasi Molly karena mesin hanya menampilkan kehidupan doppelganger secara acak. Russo juga menegaskan bahwa kemungkinan Kevin menemukan Molly kecil karena ia tidak memiliki alat deviator seperti para shifter dan sang dermawan. Di malam harinya, Kevin menunggu Jibril untuk meminta sebuah pistol kepadanya dan memberikan halaman terakhir dari kitab suci. Dan Kevin pun berharap jika Jibril bisa membantunya. Sedangkan Jibril yang terus membaca catatan yang ditulis oleh Kevin mulai menyadari bahwa yang diperangi Kevin mungkin sosok iblis. Oleh karena itu, Jibril bersedia membantu Kevin dengan memberikannya sebuah pistol. Keesokan paginya, Kevin melihat sang dermawan masuk ke sebuah kafe bersama seorang pria. Di saat yang sama, para penduduk mulai antre untuk bergabung menjadi shifter karena mereka ingin mengubah hidupnya. Saat terjadi keributan antar penduduk, Kevin memanfaatkan keadaan tersebut dengan menyelinap masuk ke dalam kafe geng. Namun saat Kevin masuk ke kafe, ia sudah berpindah tempat. Di mana di saat Kevin keluar, ia melihat sang dermawan yang sedang mengobrol dengan seorang pria. Para shifter yang menyadari Kevin menyelinap sudah mengepungnya dari luar kafe. Akhirnya Kevin pun masuk untuk bersembunyi dari para shifter. Tetapi ia tidak bisa menemukan sang dermawan. Kevin yang mulai frustasi mulai mengamuk di dalam ruangan. Sampai akhirnya sang dermawan muncul dengan melepas pistol miliknya. Sang dermawan juga memanggil Jibril yang ternyata sudah berkhianati Kevin dengan bergabung menjadi shifter. Meski demikian, tawaran agar Kevin bergabung dengan sang dermawan masih berlaku. Sang dermawan mengatakan bahwa semua dari doppelganger Kevin di seluruh dimensi tak satu pun dari mereka yang menjadi orang baik. Mendengar hal itu, Kevin ingin membuktikan bahwa mereka bisa berubah menjadi orang yang baik. Sedangkan sang dermawan ingin membuktikan perkataan Kevin dengan menyuruhnya keluar dari dalam kamar. Saat Kevin keluar, para shifter sedang mencarinya. Saat itu Kevin mulai dihujani peluru. Untuk bersembunyi dari para shifter, Kevin kembali masuk ke ruangan, namun yang terlambat tersembunyi akhirnya tewas tertembak.
Kevin melihat deviator yang dikenakan Jibril dan dengan deviator tersebut Kevin mulai berpindah antar dimensi dari dunia satu ke dunia lain. Kevin terus berpindah dan berharap bisa kembali bertemu dengan Molly dan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Sampai akhirnya Kevin tiba di dunia di mana Tina yang sebelumnya digeser sang dermawan berada di sebuah RSJ. Saat Kevin mencoba mengajak Tina mengobrol, tiba-tiba memaksa Kevin untuk mengembalikannya ke dunia orang tuanya. Namun Kevin yang tidak mengetahui caranya, tiba-tiba dia kembali ke tempat asal di mana para shifter sedang mencarinya. Sehingga akhirnya ia kembali ke teater sambil melihat kehidupan Doppelganger miliknya. Kevin berharap ada sebuah petunjuk di mana lokasi Molly berada. Dan saat Kevin sudah terkepung oleh para shifter, tiba-tiba sebuah keajaiban muncul. Russo mendapatkan sebuah titik koordinat di mana Molly berada. Dengan kode yang diberikan oleh Russo, akhirnya Kevin pun bertemu dengan Molly. Dengan kemunculannya yang mendadak, Kevin segera menghampiri Molly dengan mengatakan bahwa ia telah menyesal. Kevin mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih mencintai Molly dan ingin mulai lembaran baru bersamanya. Namun Molly sudah move on, mengingat Kevin sendiri memutuskan hubungan di antara mereka. Sayangnya, sebelum Kevin menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba ia dipanggil kembali oleh sang dermawan. Sang dermawan ingin membuktikan bahwa tanpa persetujuannya, Kevin tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ingin membuktikan bahwa Tuhan yang selama ini Kevin yakini sebenarnya tidak peduli dengan umatnya. Untuk membuktikan hal tersebut, sang dermawan memanggil kembali Tina dan menyuruh Kevin untuk memilih antara Molly dan Tina. Jika Kevin memilih Molly, maka ia bersedia bekerja dengan sang dermawan, sehingga sang dermawan bisa membuktikan jika Kevin mengikuti keinginannya, maka apa yang diinginkan oleh Kevin bisa terwujud kembali. Jika Kevin memilih Tina, ia bisa kembali ke keluarganya, namun Kevin akan kehilangan Molly untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Kevin pun sempat terdiam, hingga akhirnya Kevin lebih memilih Tina untuk kembali ke keluarganya ketimbang Molly. Kevin ingin mengikhlaskan Molly jika memang takdir berkehendak. Ia ingin Kevin buktikan adalah bahwa ia bisa berubah menjadi orang baik dengan memperbaiki alasannya dengan mengirim Tina kembali ke keluarganya. Sang dermawan yang mendengar hal itu pun langsung emosi karena baru kali ini ada yang benar-benar menantangnya. Sang dermawan ingin membunuh Kevin. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul seketika. Kevin dipindahkan ke kejadian setelah Kevin dan Molly bertengkar. Kevin yang mengetahui hal itu pun tahu bahwa Tuhan masih memberinya keselamatan. Kemudian Kevin mulai berkencan dengan Molly untuk mulai hidup baru dan menjalani rintangan hidup bersama. Dan akhirnya mereka berdua pun menjalani hidup baru dipenuhi kebahagiaan dan film pun selesai, geng. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you the next video. Jangan lupa di subscribe.